setelah webinar ini, kedepannya bakal ada vol selanjutnya, vol 2, vol 3, dan seterusnya. Dan webinar ini emang di awal kita khususin buat teman-teman yang belum paham apa itu trading dan apa itu forex. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Puspayoga. Biasanya teman-temannya manggil PY. Asalnya dari Bali, tapi sekarang lagi ada project di Jakarta, jadi stay di Jakarta. Nah, sebenarnya banyak juga teman-teman yang masih rancu tentang trading itu apa. Bahkan ada juga orang-orang yang komen di konten-konten itu ngetiknya trending. Jadi masih banyak banget ada misleading dari apa kata trading itu sendiri. Dan mungkin juga masih banyak orang yang nggak tahu trading itu sistem kerjanya gimana. Jadi kenapa webinar belajar trading dari nol ini dibuat? Biar eh, ke depannya teman-teman dan orang-orang yang belum paham tentang trading ini semakin mengerti gitu. Oke, jadi welcome buat teman-teman yang udah berpartisipasi di sini. Mungkin webinar ini bakal saya record dan nanti bakal di-share di YouTube karena banyak orang yang kerja, jadi segini aja berarti. Yang daftar sekitar 50 orang lebih. Nah, kita mulai aja. Jadi dari pertama, IndoTrader Circle. Jadi saya membuat sebuah komunitas yang bernama IndoTrader Circle, yang dimana komunitas ini bertujuan untuk eh, menjadikan teman-teman yang trading itu menjadi satu circle. Agar kedepannya orang-orang yang trading itu bisa sharing experience di dalam komunitas ini. Jadi saya namain IndoTrader Circle. Nah, kenapa saya ngebuat grup yang berbeda dengan IndoTrader Circle? Grup yang belajar trading dari nol ini, karena ketika orang yang belum paham sama sekali tentang trading langsung masuk ke komunitas Hindu Trader Circle, di sana pasti bakal banyak kebingungan, bakal banyak pertanyaan. Karena orang-orang yang udah join di komunitas Hindu Trader Circle ini, dia udah benar-benar paham tentang trading, tentang basic trading, fundamental dari tradingnya itu dia udah paham. Makanya dia join ke Indo Trader Circle langsung. Tapi buat teman-teman, kenapa saya buatin vol 1 dan seterusnya? Karena biar teman-teman yang belum paham ini udah mengerti lah, walaupun sedikit, tentang trading, khususnya di Forex ini, itu gimana flow kerjanya, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah paham basicnya, mungkin teman-teman bisa join ke komunitas Indo Trader Circle ini. Oke. Nah, jadi ini welcome yang di vol 1 karena kedepannya kita bakal ngebuat vol-vol, bahkan bakal ngupas-ngupas tentang trading yang lebih detail lagi. Nah, sebenarnya apa sih itu trading kan? Mungkin teman-teman udah pada tahu trading itu apa, tapi di sini kita bakal ngejelasin secara basic. Trading itu kan bahasa Inggris. Kalau kita ambil dari bahasa Indonesia, berarti trading itu adalah berdagang. Nah, di mana ketika ada orang berdagang itu pasti akan ada eh, orang yang mencari keuntungan. Nah, dengan adanya orang yang mencari keuntungan, maka di sanalah disebut dengan atau kata lainnya bisa dibilang sebagai bisnis. Jadi trading itu adalah berdagang gitu. Nah, apa sih beda trading sama investasi gitu? Kalau misalkan kita analogikan, trading itu kayak orang yang jual beli. Misalkan kita jual beli mobil,
kita beli mobil di harga rendah, kita jualnya di harga tinggi. Nah, ketika mobil itu laku, maka kita akan mendapatkan selisih, yaitu keuntungan. Berarti itu konsepnya masuknya ke trading. Nah, sedangkan kalau investasi itu ada banyak hal. Misalkan kita investasi di emas. Let's say kita beli emas di tahun 2010 dan kita masih punya emas itu sekarang. Let's say kita punya satu kilo emas deh, kita beli di 2010, yang dimana waktu 2010 itu mungkin harganya, misalkan harganya waktu di tahun 2010 itu harga emas 1 kilo 1 juta gitu misalkan. Nah, ketika kita pegang barang itu, maka emas itu akan memiliki value yang lebih tinggi sampai sekarang. Jadi misalkan kita ngebeli di 2010 dan kita baru ngejual di 2023, itu mungkin dia bakal naiknya sekitar 10 kali lipat deh. Yang dulu harusnya kita ngebeli 1 juta, tapi sekarang kita bisa jualnya 10 juta gitu modelnya kalau investment. Sedangkan trading itu kan ibaratnya kita jual beli dalam waktu yang singkat. Kita beli sekarang, lagi beberapa hari mungkin kita jual. Itu konsep trading. Sedangkan kalau investasi, kita ngebeli di tahun 2010, 5 tahun ke depan baru kita jual gitu. Kurang lebih secara simpelnya saya menganalogikan seperti itu. Nah, di dalam instrumen trading ini, khususnya buat yang digital ya, kita bahas yang digital, itu ada beberapa instrumen trading. Antara lainnya itu ada forex, ada komoditi atau komoditas, ada emas, ada minyak, terus ada saham juga, dan ada cryptocurrency. Jadi di dalam trading digital ini, 4 instrumen ini yang paling populer di Indonesia. Terutama kalau orang udah bahas tentang trading, yaitu udah pasti forex, udah pasti emas atau oil, trading saham, trading cryptocurrency. Ini hal yang paling populer di Indonesia. Oke, tapi sekarang kita bakal ngebahas yang namanya forex market. Jadi biar teman-teman paham, forex itu sebenarnya apa sih gitu. Sekarang kita bahas dari nol nih. Nah, trading forex ini seperti yang tadi saya bilang, trading itu kan kalau kita bahas Indonesia kan perdagangan. Sedangkan forex itu singkatannya dari foreign exchange. Yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pertukaran nilai mata uang. Jadi trading forex simpelnya kita bisa bilang sebagai perdagangan mata uang dari berbagai negara dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau udah ada mendapatkan keuntungan, otomatis itu akan menjadi sebuah bisnis. Kita mau trading apapun itu, yang ada untungnya berarti itu bisnis. Gitu. Nah, perbedaannya forex sama money changer ini apa? Gitu. Money changer itu adalah tempat kita menukar uang. Misalkan nih, saya analogikan dari money changer. Misalkan saya pengen pergi ke Singapura. Tujuan saya ke Singapura tuh, let's say kita bakal liburan. Otomatis yang awalnya saya megang uang rupiah, saya tukarin dong ke money changer dengan mata uang Singapura atau dolar Singapura. Cuman itu aja, jadi nggak ada tujuan yang lain. Karena di Singapura kita wajib ketika kita belanja itu kita harus menggunakan mata uangnya dia gitu misalkan. Nah, tapi kalau misalkan trading forex kita analogikan di kehidupan nyata, itu dia bakal jadi tujuan kita ke money changer itu bakal berubah. Jadi yang awalnya kita cuma nukerin uang karena kita perlu untuk liburan, ketika kita anggap itu prinsip sebagai bisnis, maka tujuan kita pergi ke money changer itu untuk mencari keuntungan. Seperti yang saya bilang tadi. Misalkan hari ini harga dolar Singapura itu 9.500. Nah, kita punya data, kita bisa memprediksi berdasarkan dari ekonomi Singapura,
dari suku bunga Singapura, dari tingkat inflasi, itu kita punya data. Oh, Singapura nih negara maju. Dia bakal eh, berkembang nanti beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. Nah, di sana kita bisa ngebeli dolar Singapura di harga saat ini. Misalkan harga saat ini 9.500. Kita ngebeli misalkan 100 dolar Singapura. Otomatis kita cuman ngebayar, kalau misal kita beli 100 dolar, kita cuman bayar 950.000. Oke, kita pegang 100 dolar Singapura, kita beli dengan harga 950.000. Tapi ketika prediksi kita benar bahwa ke depannya Singapura ini adalah negara berkembang, maka di sana value dari uangnya itu bakal meningkat. Nah, benar deh, di 1 bulan kemudian, misalkan harga per dolar Singapura itu menjadi 10.500. Berarti kita bakal mendapatkan keuntungan per 1 dolarnya itu 1.000. Karena tadi ada kenaikan sebesar 1.000 per dolar. Nah, sekarang kita tinggal kali 100 dolar yang kita punya, berarti kita dapatnya 100.000. Gitu kalau kita analogikan di eh, kehidupan nyata. Konsep dari si trading ini seperti itu sebenarnya. Biar teman-teman nggak misleading, karena banyak banget ada oknum yang mengatasnamakan trading forex, sehingga nama trading forex ini di mata masyarakat itu sebagai judi lah, money game, terus investasi bodong, karena ya orang-orang oknum itu dan juga masyarakatnya minim literasi keuangan. Bahkan dia invest tapi dia nggak ngerti apa itu trading forex. Hasil uangnya hilang, yang disalahin forex gitu. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus pinter-pinter lah sedikit biar nggak dibodoh-bodohin sama yang namanya oknum gitu. Nah, kenapa kita harus berinvest di forex dan apa sih kelebihan forex ini daripada yang lain, kayak saham, kripto dan lain-lain? Yang pertama, ROI-nya itu tinggi. Return on investment-nya itu tinggi dibandingkan investasi saham. ROI-nya tinggi berarti risk-nya juga masuk golongan yang high risk gitu. Jadi trading yang high risk. Terus likuiditasnya tinggi. Nah, likuiditas ini maksudnya gimana? Perputaran uang per harinya itu besar. Jadi misalkan harga yang bergerak itu cepat gitu. Nggak kayak trading yang lain, misalkan trading saham, volume transaksi hariannya misalkan cuma berapa berapa triliun rupiah gitu per hari. Sedangkan kalau kita bahas forex, per harinya itu bisa 100 triliun US dollar perputarannya. Makanya itu liquidnya cepet banget. Misalkan jam 8 ini harga emas misalkan di 2030, beberapa jam kemudian itu bisa naik ke 2050. Itu yang dinamakan dengan likuiditas. Modal trading relatif sangat kecil. Nah, kalau di trading saham, kalau kita compare ke trading yang lain ya, instrumen yang lain, itu mungkin kita butuh modalnya mungkin jutaan deh buat tradingnya aja. Karena di saham itu sistemnya beda. Jadi kita harus jual belinya berdasarkan per lot. Sedangkan lotnya itu 100 lembar saham per satu lotnya kalau di saham. Sedangkan kalau di forex ini starting modal awal buat kita belajar itu dengan duit 10.000 aja kita udah bisa ngerasain yang namanya trading. Kemarin sih ada yang ngeliat broker yang menyediakan akun yang bisa kita depositnya minimal 10.000 gitu. Nah, terus jam tradingnya 24 jam per hari dan ada 5 hari, jadi Senin sampai Jumat itu 24 jam. Sedangkan kalau di trading saham itu tradingnya cuma sampai jam 5 siang aja. Dan itu pun di jam 12 tuh ada breaknya. Jadi ya agak terganggu lah kalau kita untuk trading ya. Tapi kalau kita mau investment di saham lebih cocok gitu. Ada plus minus. Nah, fleksibel dan time freedom. Yang dimaksud di sini fleksibel dan time freedom ini adalah ketika kita trading, kita
bisa trading di mana aja, kapanpun, dimanapun, selama itu ada akses internet. Oke, investor bertindak aktif di dalam investasi. Jadi seperti yang tadi kita bahas, kalau kita trading atas nama kita dan semuanya itu bakal kita yang ngatur dari dari posisinya, kapan kita masuk, kapan kita keluar, itu semua kita yang ngatur. Sedangkan kalau di investasi bodong kemarin, kita cuma nitip dana, per bulannya dikasih 20%, tapi 3 bulan kemudian uang kita hilang gitu. Itulah perbedaannya. Oke. Nah, pelaku pasarnya siapa aja di dalam trading forex ini? Kenapa harga di dalam grafik itu bisa naik, bisa turun? Nah, di sini pelakunya ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama mungkin ada dari segi pemerintah, ada dari perusahaan ekspor impor, ada bank, ada spekulan, ada broker, dan ada retail trader, trader trader mandiri seperti kita ini, gitu. Jadi pemerintah ini kenapa ada impact-nya eh, ke dalam grafik atau chart. Nah, misalkan nih kayak kejadian kemarin yang Rusia versus yang ada konflik sama Ukraina, di sana kan pasti ada, misalkan Rusia ngebeli senjata dari negara lain, Ukraina juga ngebeli senjata dari negara lain. Di sana pasti akan ada pertukaran nilai mata uang. Jadi dari pemerintah Ukraina misalkan ngebeli senjata di US, otomatis di sana akan ada pertukaran mata uangnya. Jadi dia ngebeli senjata di US, otomatis dia harus nukerin duit dulu menjadi USD. Kurang lebih analogi seperti itu. Jadi impact dari pemerintahan itu besar banget. Perusahaan juga, misalkan Apple. Apple ngeluarin HP terbaru dan dia mendistribusikan HP-nya ke seluruh dunia. Di sana pasti akan ada perputaran mata uang dari negara A ke negara B ke negara C dan seterusnya. Tuh. Terus bank-bank besar seperti Citibank, HSBC, itu juga dia bakal menampung orang-orang yang mau nukerin uang gitu dari seluruh seluruh dunia gitu. Jadi stok dari si bank ini dia punya semua mata uang dari berbagai negara lebih beratus-ratus kali lipat daripada si money changer. Itulah impact-impact dari uh, kenapa grafik itu bisa naik turun. Biar teman-teman tahu aja. Terus ada spekulan, ada broker. Spekulan itu elit global lah bisa kita bilang. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang namanya George Soros dan ante-antenya yang lain, itu juga ada pengaruhnya di dalam market. Terus ada broker dan ada kita sebagai retail trader yang menjadi butiran debu di dalam market gitu. Kita benar-benar kayak debu di antara orang-orang ini. Jadi nggak ada yang namanya pom-pom lah atau apalah, itu nggak bakal bisa ngepom-pom di sini. Oke, trading forex perdagangan mata uang internasional, pelakunya juga pasarnya juga internasional, pembelinya juga dari seluruh dunia. Kalau teman-teman searching di YouTube, orang-orang yang trading forex nggak cuma di negara-negara kecil aja, di seluruh dunia ada gitu. Coba deh searching di YouTube tentang trading forex ini. Oke, nah tadi kita bakal ngebahas kenapa sih trading forex itu bisa 24 jam. Sebenarnya alasannya karena dia dibagi menjadi 3 sesi. Jadi sesi pertama itu ada sesi Asia, ada pasar sini dan Tokyo yang buka di jam 4 pagi sampai jam 3 sore. Nah, di jam 2 sore sebelum si sesi Asia ini tutup, si sesi Eropa ini udah buka sampai jam 11 malam. Oke. Dan disusul lagi nih ketika malam pasar Amerika yang buka jam 7 malam sampai jam 4 pagi lagi. Itu muter-muter terus sampai hari Jumat. Jadi inilah alasan kenapa Forex ini buka 24 jam per 5 gitu.
Nah, gimana sih cara kita memulai trading forex? Sebenarnya caranya simple. Kita tinggal mencari broker. Broker itu adalah sebagai perantara kita ke dalam market. Karena kita nggak bisa langsung trading langsung ke market. Kita harus melalui perantara, namanya broker. Nah, broker ini ada banyak. Ada broker nasional, broker yang diawasi Bapepti, ada juga broker internasional. Nah, keduanya ini memiliki plus minus. Let's say, misalkan broker nasional. Oke, dia memang diawasi oleh Bapepti, tetapi di sana untuk ukuran lot size itu dia minimalnya 0,1 dan juga minimal deposit di awal itu ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, tergantung broker yang ada di nasional. Nah, sedangkan kalau di internasional itu starting kita deposit, nggak mungkin dong kita belum paham apa-apa, kita baru terjun, kita mau ngebakar uang 1 juta untuk deposit. Nah, di sini kelemahannya di broker nasional. Karena di awal itu kita memang harus deposit minimalnya segitu. Sedangkan kalau di broker internasional, kita minimal depositnya kemarin ada saya lihat itu sekitar 10.000 rupiah kita udah bisa nyoba nih buat trading. Jadi buat teman-teman yang pengen dan baru mau belajar, itu buat ngeluarin modal 10.000 sampai 100.000 itu enough buat belajar. Karena ketika kita di awal kita masih di tahapan belajar, kita harus meminimalisir yang namanya resiko. Jadi kita benar-benar harus uh, kontrol resiko itu matang-matang. Jadi biar nggak kita ngeluarin duit banyak di awal, kita belajar dulu dengan modal kecil gitu. Itu mungkin plus minus. Cuman kalau di broker internasional ini minusnya apa? Dia belum ada regulasi dari Bapepti. Tapi menurut saya kalau misalkan kita cuman pengen belajar di awal dan modal kita juga nggak gede-gede banget, buat apa kita diawasin oleh Bapepti gitu brokernya. Toh selama kita deposit dan withdraw lancar, ya udah gitu. Kecuali kalau misalkan kita punya modal 1 M. Nah, itu harus menggunakan broker nasional yang udah diawasi Bapepti karena kalau ada apa-apa kita bisa komplain ke sana gitu. Nah, kurang lebih siklus kerja kenapa kita harus ke broker dulu, nggak bisa langsung strike ke market. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi flow-nya di sini kita harus daftar dulu di broker, nanti kita bakal diminta identitas dan segala macam, KYC. Nah, broker ini ngelempar ke JFX atau Jakarta Future Exchange, atau juga dia bisa ngelempar ke liquidity provider atau distributor market gitu. Jadi di marketnya dari JFX dia bakal ngelempar ke market gitu di atas. Jadi kita sebagai retail trader kita wajib menggunakan jasa si broker ini gitu. Oke. Nah, di sini tadi kita udah bahas pasar forex adalah pasar mata uang terbesar di dunia yang terdapat jumlah besar pasangan mata uang yang bisa kita transaksikan. Nah, pasangan pasangan mata uang ini ada banyak banget. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya mayor atau major currency, terus ada minor currency. Nah, bedanya apa di sini? Kalau mayor currency, di sini ketika ada USD, berarti itu masuknya ke kategori mayor. Apapun itu yang ada USD. Misalkan Euro USD, GBP USD, USD Swiss franc, dan yang lain-lain, itu masuknya ke kategori mayor currency. Nah, sedangkan kalau misalkan Euro, GBP, JPY nggak ada USD-nya, di sini masuknya ke minor currency. Atau biasa orang sebut cross rate gitu. Jadi ini yang membedakan. Nah, kedua pasangan mata uang ini biasanya sering ditradingin sama orang-orang gitu. Ada mayor dan minor currency gitu. Nah, selain mayor dan minor, ini juga ada exotic currency namanya.
Jadi exotic currency ini melibatkan mata uang yang ekonominya lebih kecil atau kurang dikenal lah. Nah, minusnya di sini adalah exotic pair ini dia memiliki selisih harga jual dan harga beli itu gede daripada si mayor sama minor currency tadi. Nah, biasanya orang-orang yang trading yang ada di lingkungan saya itu biasanya dia memang tradingnya di mayor currency, minor atau di emas dan oil. Mungkin itu aja. Kalau ya saya lihat di Indonesia terutama jarang banget ada yang trading USD Hong Kong lah, USD SGD, jarang banget USD ZAR, jarang. Cuman biar teman-teman tahu aja kalau mata uang di dalam trading forex ini banyak banget. Jadi kita misalkan nggak ada peluang di mata uang A, masih ada peluang di mata uang B dan seterusnya gitu. Nah, ini kita bakal ngebahas yang namanya basic knowledge yaitu PIPS. Nah, kalian paham nggak sih apa sih sebenarnya maksud euro atau USD ini? Sebenarnya ini tuh maksudnya kalau misalkan euronya di depan dan USD-nya di belakang, itu berarti harga euronya per USD. Berarti harga euro per USD adalah 1,1 dolar gitu. Jadi harganya segitu. Jadi 1 euro itu sama dengan 1,1 dolar USD. Nah, cara ngitungnya kalau di dalam trading ini, kita biasa nyebutnya dengan singkatan PIP atau Price Interest Point. Ya, di sini kan ada angka 8, 9, 9, 4, 1. Cara ngitungnya gimana sih? Dan PIP ini apa sih gitu? Karena biasanya orang-orang yang trading itu bahasanya dia bakal menggunakan PIP. Misalkan, lu profit berapa pips hari ini, loss berapa pips hari ini. Jadi orang-orang biasanya menyebutnya dengan PIP. Nah, sedangkan PIP ini adalah singkatan dari Price Interest Point, yang merupakan sebuah unit satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Gitu. Nah, simpelnya cara ngitung PIPS itu simpel banget. Jadi kita bisa ngitungnya tuh misalkan euro euro USD. Kita tinggal lihat paling kanan, misalkan angka 2 ini naik ke angka 3, berarti itu 0,1 pips. Angka 8 turun ke angka 7, berarti itu penurunan 1 pips. Angka 3 turun ke angka 2, misalkan, berarti itu penurunan 10 pips dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita ngebeli harga di 115382, terus harganya naik ke 116382, berarti itu kenaikan 100 pips. Nah, asumsinya kalau misalkan kita eh, ngebeli euro USD dan kita mendapatkan keuntungan 100 pips, itu bakal dikalkulasiin lagi dengan yang namanya lot gitu. Jadi lot itu adalah unit satuan juga untuk kita mengukur seberapa besar nilai transaksi yang kita beli gitu. Oke. Nah, di sini saya jelasin lagi basic nih. Tipe akun trading. Ini knowledge banyak banget teman-teman yang belum tahu tentang tipe akun trading ini maksudnya gimana. Tipe akun trading itu ada banyak, tapi yang saya bahas di sini mungkin cuma 3 ini aja, karena 3 ini aja yang paling sering digunakan di Indonesia khususnya. Nah, tipe akun ini ada yang standar, ada akun mini, ada akun mikro. Nah, perbedaannya di unit satuannya. Jadi misalkan nih, akun standar yang kita transaksikan itu 100.000 unit per satu lotnya. Sedangkan kalau misalkan akun mini itu cuma 10.000 unitnya. Nah, analoginya gini. Misalkan kita ngebuka akun standar, berarti per lot itu nilainya 10 dolar per pipsnya. Per satu pipsnya 10 dolar. Kalau akun mini yang punya 10.000 unit aja, berarti per satu lotnya itu dia cuma dihargai
$1 per pipsnya. Atau hitungannya, kalau satu lot di akun standar berarti satu lotnya tuh di akun mini 0,10 gitu masuknya. Karena seper 10 dari 100.000. Paham nggak sih kira-kira? Nangkep nggak? Ya udah kita buat analogi lagi nih. Asumsi misalkan. Ini kita asumsi transaksi satu lot di akun tipe yang standar. Tadi kan kita udah belajar tentang yang namanya price interest point atau PIPS. Misalkan kita transaksi menggunakan satu lot, kenaikan 0,1 pips itu kita bakal dapat $1. Kenaikan 1 pips itu bakal dapat $10. Kenaikan 10 pips bakal dapat $100. Ya kan? Sedangkan kalau di akun mikro seper 10, yang dimana kalau misalkan satu lot di akun mikro itu kita cuma dapat $10 di sini. Kalau kenaikannya 10 pips, kita cuma dapat $10. Paham nggak? Kalau di akun mikro. Tapi kalau akun standar kita dapat $100 per 10 pipsnya. Simpelnya gitu. Jadi misalkan di sini harga kita misalkan ngejual nih. Terus harganya itu bener, sorry, kita misalkan ngebeli di harga 1,15500. Dan kita ngejualnya di harga 1,15600. Berarti itu kenaikan 10 pips. Kalau asumsinya kita menggunakan satu lot di akun standar, maka kita bakal dapat $100. Tapi kalau di akun mikro, kita bakal dapat $10. Dan kalau di akun mini tadi, kita cuma dapat $1. Jadi tipe-tipe akun itu tergantung dari yang kita pilih. Kalau untuk belajar, itu saya saranin banget pakai akun mikro aja dulu. Karena kita nggak perlu modal besar, tapi kita bisa trading dan tahu gimana sih flow di dalam grafik itu, gitu. Sampai sana paham nggak sih? Paham kan? Coba di kolom chat kalau masih bingung atau gimana, biar saya jelasin ulang. Oke? Nah, kita lanjut ke leverage. Jadi leverage biasanya ketika kalian daftar di broker, itu nanti pasti akan ada yang namanya pilihan leverage-nya berapa. Leverage itu apa? Leverage ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk bertransaksi di forex market dengan uang pinjaman. Atau leverage ini simpelnya daya ungkit lah, dikasih minjem lah kita duit sama dia. Tapi ini duit nggak perlu kita ganti gitu. Nah, analoginya ketika kita memilih uang pinjamannya 1 dibanding 100, tadi kan kita ngebahas di akun standar. Akun standar, kontrak size-nya itu adalah 100.000 unit. Oke, kalau kita milih leverage-nya 1 banding 100, maka 100.000 dibagi 100 sama dengan 1.000. Nah, 1.000 ini apa? Jadi kita cuma butuh modal $1.000 untuk mentransaksikan satuan yang 100.000 tadi. 100.000 unit, kalau kita milih leverage-nya 100, itu kita cuma butuh modal $1.000. Tapi kalau misalkan kita leverage-nya 1 banding 500, berarti kita tinggal bagi aja 100.000 dibagi 500, itu kita bakal dapat hasilnya $200. Jadi kita cukup punya modal $200 aja, kita udah bisa bertransaksi senilai 100.000 USD gitu. Jadi kurang lebih daya ungkit yang dimaksud itu adalah seperti ini. Nah, kisaran leverage yang ada di dunia forex ini, ada leverage startnya dari 1 banding 1, 1 banding 20, 1 banding 100, 1 banding 500, 1 banding 1.000, 1 banding 3.000, dan bahkan 1 banding unlimited. Itu beragam jenis banget ada leverage.
Nah, leverage ini disediakan oleh broker berbeda-beda sesuai si brokernya tersebut gitu. Kalau udah punya account mikro, bias diubah ke standar nggak, Bang? Bisa diubah ke standar nggak? Bisa, bisa. Jadi ketika kita awal belajar, kita menggunakan akun mikro, dan kita merasa kita udah paham, kita pengen upgrade ke akun standar itu bisa banget. Tapi kenapa saya saranin di awal untuk menggunakan akun mikro? Karena biar teman-teman nggak ngebakar duitnya banyak, kayak saya alamin sebelumnya. Dulu saya nggak tahu knowledge apapun, knowledge-nya masih minim banget. Saya udah masuk di akun standar, hasilnya apa? Hasilnya ruginya lebih banyak. Nah, saya nggak pengen kejadian itu terulang ke teman-teman semua, jadi saya saranin buat starting di awal itu usahakan meminimalkan modal. Karena seberapapun gede modal kalian, ketika kalian belum paham flow kerja forex ini gimana, itu uang pasti bakal habis. Berapapun itu gedenya, pasti bakal habis. Gitu, simpelnya. Oke. Nah, uniknya di dalam trading forex ini, trading yang anti resesi. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa transaksi dua arah. Biasanya orang kalau ngebeli di dalam trading itu bahasanya long atau buy. Kalau misalkan dia mau ngejual, itu short atau sell. Jadi di dalam trading ini anti resesi. Misalkan kayak kemarin corona. Waktu corona atau COVID kemarin, itu orang yang belajar trading itu banyak banget tiba-tiba meledak. Kenapa? Karena mereka bisa menghasilkan cuan dari trading ini. Karena kita bisa ngejual, ngebeli dapat untung, ngejual pun bisa dapat untung gitu. Nah, simpelnya kalau di dalam transaksi dua arah ini, kalau di dalam basic ekonomi, ketika kita mau ngebeli sesuatu, kita ngebeli di harga rendah dan ngejual di harga tinggi, itu kan basic banget. Itu kita pasti bakal dapat keuntungan. Tapi kenapa di dalam trading forex ini kita ngejual, kita bisa dapat keuntungan juga gitu. Nah, simpelnya yang tadi yang ngebeli kan kita udah bahas, kita bahas yang ngejual. Kenapa sih ketika kita ngejual, kita kan ngejual, kenapa bisa dapat untung gitu. Nah, misalkan kita analogikan eh, menggunakan rokok deh. Rokok di harga 20.000 misalkan. Harga rokok saat ini 20.000 ya kan. Nah, si broker ini membolehkan kita sebagai trader buat minjem rokok ini. Jadi kita pinjam rokoknya di broker, kita megang rokok dong 20.000. Nah, setelah kita minjem rokok dan kita tahu bahwa dari analisa kita sendiri, perusahaan rokok A ini dia bakalan har, har bentar. Nah, ulang ya. Misalkan perusahaan rokok A ini yang kita udah pegang barangnya ini harganya 20.000 dan kita udah punya analisa bahwa bulan depan harga rokok ini bakal turun karena ada kompetitor yang lebih bagus memiliki produk gitu. Jadi yang kita pegang rokok seharga 20.000 ini kita kan pinjam tadi nih broker, tapi kita harus balikin juga dong nanti karena kita minjem. Nah, rokok ini kita pinjam seharga 20.000 di dalam market. Kita udah pegang rokoknya dan kita punya analisa bahwa harga rokok ini bakal turun, ya kan? Kita jual dong ke market dengan harga 20.000. Otomatis kita bakal megang cash 20.000, ya kan? Nah, bulan depan harga rokok ini beneran turun ke 15.000. Nah, waktu harga rokok 15.000 itu kita buyback di sana. Kita beli lagi rokok yang sama tadi yang udah kita jual, kita beli seharga 15.000. Nah, di sana kita udah punya satu rokok dan juga keuntungan sebesar 5.000. Nah, rokok ini tinggal kita balikin ke broker. Udah nih broker, gue balikin rokok lu. Nah, kalian dapat cash 5.000 yang tadi.
Jadi cash itu adalah keuntungan kalian. Itulah analogi simple. Kenapa sih di dalam trading forex ini kita bisa dapat untung ketika ngejual? Nggak cuman ngebeli aja. Kalau di saham, di trading saham, itu biasanya kita cuman bisa long position aja. Kita cuman bisa ngebeli yang dapat untung. Ngejual itu kita nggak bisa. Kalau kita ngejual berarti kita udah ngelepas barang yang udah kita beli tadi. Tapi kalau di trading forex ini kita bisa minjem barang yang bisa kita jual selama kita bisa ngeprediksi gitu. Sampai sana paham nggak kira-kira analogi yang udah saya jelasin? Paham nggak sih analogi? Itulah simpelnya. Kenapa di dalam trading forex ini kita bisa ngebeli dapat untung, ngejual dapat untung, dan trading forex ini anti resesi. Jadi mau ada apapun kita bisa tetap ngasilin. Simpelnya seperti itu. Oke, mungkin sesi sekarang di Vol 1, webinar Vol 1 ini pengenalan trading forex, pengenalan trading dan investasi cukup sampai di sana. Sekarang kita bakal sekarang kita bakal ngebuka sesi Q&A. Nah, jangan lupa juga ke depannya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita bakal ada Vol 2, Vol 3, Vol 4 dan seterusnya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab dulu. Jadi sebelum mengakhiri, mungkin ada teman-teman yang belum paham, ada teman-teman yang pengen nanya, flow kerjanya masih belum ngerti gitu, kalian bisa tanya aja. Saya bakal bantu jawab. Rekomen broker. Rekomen broker itu kalau misalkan kita yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita menggunakan akun mikro buat belajar dan kita bisa apa namanya? Dan kita bisa depositnya rendah, itu sekarang ini ya saya rekomen mungkin Union FXS. Nanti bronya bisa cek aja di Instagramnya dia karena sejauh ini yang saya lihat yang minimal depositnya murah itu cuma di sana. Yang lainnya rata-rata minimal depositnya ada yang 250.000, 500.000, 1 juta dan ke atas gitu. Lebih cocok untuk scalping ya berarti. Nah, di dalam trading ini sebenarnya tergantung kitanya, balik lagi kita. Kita ini sebenarnya punya waktu banyak, waktu luang yang banyak atau kita tipikal yang orangnya yang sibuk gitu. Karena kita di dalam trading ini kita harus mencari tahu banyak hal. Karakter kita gimana, kita harus nyocokin juga gitu. Nggak bisa nih kalau kita sibuk kita milih jadi scalping, nggak bisa. Karena scalping tuh kayak main cepet lah, kayak nyopet-nyopet di dalam market. Cuman kalau misalkan kita belum terlatih, itu jadi scalper, itu pasti kita bakal bakar uang. Karena di sana yang kita lawan diri kita sendiri. Kadang kita waktu loss-nya malah pengen ngedua kali lipain risikonya. Jadi benar-benar scalper itu kita ngelawan diri kita sendiri. Itu agak susah sih menjadi scalper kalau saya bilang. Tolong kasih rekomendasi broker. Iya yang tadi saya bilang, kalau misalkan mau depositnya rendah, bisa di Union FXS, itu ada di Instagramnya dia, coba aja dicek. Terus kalau misalkan teman-teman mau broker yang terregulasi, itu ada banyak. Coba aja searching di Google, itu ada yang udah terregulasi, ada MBFX, ada Finex, GK Invest, GIC, itu udah terregulasi, cuman minimal depositnya itu 500.000, 1 juta. Tergantunglah kebutuhan kita masing-masing. Jadi so far udah paham kan? Trading dan trading forex dan trading yang lain tuh sebenarnya konsepnya sama aja. Tujuan kita trading adalah kita akan mencari sebuah keuntungan. Tapi ketika kita rugi itu kita harus bisa membatasinya gitu, simpelnya.
Mas kasih penjelasan lain tentang long position. Nah, jadi long position ini simpelnya, misalkan kita ngebeli pulpen di harga 1.000 nih. Coba kita buatin analogi di TradingView ya. Bentar. Nah, ini udah kelihatan kan? Eh, udah kelihatan belum layar saya? Layarnya udah kelihatan gelap belum? Udah kan ya? Jadi bro siapa yang tadi yang nanya pembahasan tentang long. Oke, long position. Oke, saya bakal coba jawab pertanyaan dari Bro Eswin. Jadi, ketika kita ngelong, misalkan nih, kita punya barang pulpen yang udah kita beli. Kita punya pulpen, atau saya singkat dengan P. Nah, ini kan ada market nih. Nah, let's say kita beli pulpen di sini. Harganya 1.000, ya kan? Kita ngebeli pulpen di harga 1.000 dan ternyata harga pulpennya naik ke harga 1.200. Otomatis di sini kita punya keuntungan 200, ya kan? Ya udah, kita tinggal jual aja di harga 1.200 pulpennya. Kita kehilangan pulpen, tapi kita udah dapat uang cash nih 1.200. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kelihatannya di dalam grafik itu dia bakal seperti ini. Nah, kalau teman-teman masih pemula dikasih ngelihat grafik seperti ini, saya yakin nih udah pada pusing liatnya. Itu kenapa saya ngejelasin belajar trading forex dari nol, biar teman-teman paham dulu basic dari fundamentalnya ini apa gitu. Jadi ketika kalian ngelihat chart, oh ternyata yang dimaksud itu ini, ternyata yang dimaksud ini. Jadi nggak kaget gitu. Kalau misalkan saya udah di awal, saya udah ngejelasin chart aja, teman-teman pasti bakal pusing. 1.000% pasti bakal pusing. Karena ngelihat ini apa sih? Pasti bakal lebih banyak pertanyaan. Makanya saya buatin vol 1 dulu, ntar vol 2 kita belajar lah pelan-pelan gitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Tolong jelasin lagi antara pair dan lot. Nah, di sini kita langsung aja ya, langsung ngebahasnya di praktek. Nah, misalkan di sini kita masuk di sini itu kan yang tadi saya udah bilang tuh ada mata uang dan segala macamnya itu ada di sini. Kita tinggal milih kita mau yang mana gitu. Misalkan kita mau buka USD CAD. Nah, di sini saya udah bedain. Ini yang mayor currency, ini yang isi USD USD. Terus ini yang minor yang nggak ada USD-nya. Saya udah beda-bedain warnanya gitu. Jadi biar nggak bingung, saya buatin seperti itu gitu. Istilah forex seperti lot, pair, spread. Nah, yang pertama saya bakal ngejawab tentang lot. Kalau misalkan kita trading, misalkan satu lot, tadi kan saya ngitungnya menggunakan pips. Nah, kalau di trading view ini, kita udah nggak ngitung lagi manual kayak yang tadi saya bahas. Kita harus ngitungnya dari kanan. Sekarang ketika menggunakan trading view ini, kita udah bisa ngelihat pipsnya ini udah terhitung. Misalkan dari grafik kenaikan ini, itu jumlahnya berapa pips? Misalkan 376 pips. Ya kan? 376 pips. Lot itu startnya dari 0,01 sampai unlimited lah, sampai 10.000 lot lah dan segala macamnya.
Itu tergantung modal. Biasanya orang-orang yang baru belajar itu pasti makainya 0,01. Nah, terus ada satu lot juga. Biar nggak ribet, saya jelasinnya pakai satu lot. Satu lot. Nah, kalau kita transaksi menggunakan satu lot dan harganya itu ternyata naik sekitar 376 pips, maka kita bakal dapat 3.760 dolar kalau kita transaksinya satu lot. Tapi kalau kita transaksinya 0,10, itu kita dapat berapa? Kita bakal dapat 376 dolar. 0,10 376 dolar. Kalau 0,01 kita dapatnya 37 dolar. Seperti itu. Simpelnya. Satu lot itu 1 dolar. Satu lot itu kalau di akun kalau di akun standar itu 10 dolar per pipsnya. Kalau di akun mikro itu 1 dolar benar. Kalau di akun mikro. Jadi perbedaannya, let's say ini standar, ini akun mikro, ini akun mini. Simpelnya gitu perbedaannya. Tapi kalau di akun mini 0,10 itu sebutannya satu lot. Tapi padahal sebenarnya itu cuma 0,10 di akun standar. Perbedaannya itu. Paham nggak sih? Apa masih bingung? Seperti itulah penjelasan tentang lot. Nah, spread itu adalah selisih harga jual dan harga beli. Biasanya di sini kan ada garis nih titik-titik-titik. Nah, kalau di time frame besar nggak kelihatan. Tapi kalau kita kecil ini ke time frame 1 menit, nah di sini pasti akan ada garis. Ada 2 garis. Ada yang biru, ada yang merah. Ada selisih harga. Jadi kalau misalkan kita ngebeli di harga saat ini, berarti kita bakal tereksekusinya di harga 1,33486 di garis merah ini kalau kita ngebeli. Karena di sana ada selisih harga jual dan harga beli, tapi langsung tereksekusi. Biasanya harga ini running profit ketika udah ngelewatin si tempat kita entry. Dia misalkan naik ngelewatin tempat entry kita, dia bakal profit. Tapi kalau dia masih di bawah dari tempat entry kita, dia bakal merah gitu. Simpelnya. Dan selisih harga dari setiap mata uang itu pasti akan berbeda-beda tergantung broker. Glosarium. Tolong kasih tahu glosarium istilah-istilah forex. So far mungkin biasa orang sebut bullish, bearish, pips dan segala macam. Nah, di vol 2 kita bakal ngebahas tentang technical analysis, pengenalan technical analysis, pengenalan fundamental analysis, itu gimana konsepnya. Ini grafik ini maksudnya apa? Kita bakal bahas itu dulu di vol 2. Jadi pastikan teman-teman yang udah ada di vol 1 itu ikut di vol 2 dan seterusnya. Karena saya bakal ngebahas tentang trading ini mendetail gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak ribet kayak bullish, bearish dan segala macam nanti saya bakal jawab di vol 2. Oke.
Nah, kurang lebih basic dari trading itu sebenarnya sudah saya sampaikan dari tadi, basicnya. Sekarang teman-teman tinggal tinggal kalau masih bingung di grup, masih bingung nyari broker yang bagus buat pemula dan segala macam, teman-teman tinggal discuss aja di grup gitu. Discuss di grup, nanti saya bakal arahin kalau misalkan modalnya teman-teman cuman 50.000, 100.000, itu bagusnya pakai akun tipe apa, tradingnya di mana, cara tradingnya gimana, itu nanti kita discuss aja di grup. Kalau modalnya 1 M gitu harus pakai broker apa dan segala macam, kita discuss di grup. Cuman saya rasa kalau kita mau mulai sesuatu itu harus dari kecil dulu. Dari kecil kita bisa ngerubah hal yang kecil menjadi besar, itu baru good gitu. Jangan kebalik ngerubah hal besar jadi kecil. Oke? Okay? Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Thank you banget buat partisipasinya di hari ini. Kita bakal bertemu lagi di vol selanjutnya. Dan selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak, Coach. Selamat malam.